Puluhan santriwati diduga menjadi korban pencabulan salah satu pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Pati, Jawa Tengah. Merusak citra nama pondok pesantren dan khususnya kepada NU dan kepada nama desa. Doktrin dari Torikot, yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh yayasan pondok pesantren itu, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren itu dicabut. Halo teman-teman, kali ini ada informasi buruk nih yang mencoreng citra Islam. Lagi-lagi Islam yang dicoreng. Kenapa Islam banyak banget dicoreng? Ya wajar menurut saya, karena mayoritas, banyak banget orang Islam, terutama di Indonesia, mayoritas. Dan kali ini ada kabar duka di Pati, Jawa Tengah, di mana satu pesantren Dolo Kusumo itu sekarang lagi viral banget di Jawa Tengah, di mana pesantren tersebut ada terjadi pencabulan siswa yang dimana korbannya itu mencapai puluhan, dan ada yang sampai hamil juga. Jadi ini bukan cuma sekedar pencabulan sih, jatuhnya sih lebih ke pemerkosaan kayaknya. Jadi modusnya itu di pesantren Dolo Kusumo Pati, Jawa Tengah ini, dengan berdalih embel-embel patuh terhadap guru gitu. Mereka menggunakan doktrin patuh terhadap guru yang masuk dari sudut pandang Torikoh. Ya, saya tahu tentang banyak hal tentang Torikoh gitu, karena saya pun sendiri adalah orang Torikoh gitu. Cuman nggak pernah ada tuh Torikoh yang mengajarkan tentang hal-hal cabul seperti itu. Nggak pernah ada. Dimanapun teman-teman mencari Torikoh, nggak pernah ada ajaran-ajaran seperti itu. Dan ini menjadi pintu masuk buat ya kita suka sebut sebagai oknum itulah ya. Dan ini suka masuk ya, termasuk di pesantren ini. Dan si oknum guru ngaji ini, dia memasukin materi-materi Torikoh untuk melancarkan hasrat buruknya, guys. Jadi di pesantren ini si santrinya itu didoktrin agar patuh kepada guru, termasuk kepada dia, hingga apapun yang dia minta, apapun yang dia suruh, apapun yang dia mau, si murid atau si santri itu nggak boleh ada yang nolak gitu. Dan di puncaknya si pesantren, si guru ini meminta, ya mungkin gitulah ya, kalian mungkin tahu alur pikirannya seperti apa. Mungkin si santri bisa aja disuruh beres-beres di kamar, ini mungkin ya, kemungkinan ya. Nah, dugaannya mungkin si santri disuruh beres-beres di kamar si gurunya lah, kemudian pintu dikunci dengan alasan apalah dan lain hal. Kemudian si santriahnya itu mungkin disuruh ini itu, kemudian buka baju dan lain sebagainya. Ya banyak cerita yang seperti diceritakan di film-film lah, mungkin kayak gitulah ya cerita-ceritanya itu. Karena nggak mungkin juga di tempat aneh gitu, nggak mungkin di tempat pengajaran, biasanya sih kita bilangnya tuh di tempat ngaji ya. Ya nggak mungkin di tempat ngaji, nggak mungkin di tempat umum gitu, pasti ya di kamar ya. Nah ini aduh ya Allah. Dan kabarnya karena setiap kali ada obrolan dari warga itu nggak pernah diindahkan, hingga pada akhirnya beberapa kali warga yang ngedemo tempat itu. Sampai puncaknya kemarin warga berbondong-bondong demo tempat itu di rumah yang punya yayasannya itu, pemilik pesantren gitu. Jadi aksi kemarahan warga ini mengundang media, dan pada akhirnya viral lah cerita ini kemana-mana. Dan oleh MUI
si pesantren ini sekarang lagi dalam posisi dinonaktifkan gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat pesantren atau yayasan ini tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh MUI, maka benar-benar dicabut izinnya, izin yayasannya, izin pendidikannya, izin segala macamnya itu. Dan per hari ini santrinya tuh bubar semuanya. Ya karena itu ya, karena ada kasus seperti itu. Kemudian mungkin dari pihak santri pun bingung mau bilang apa gitu, mau ngadu ke siapa, karena kita sendiri juga bingung kali ya. Kalau misalnya kita posisinya sebagai korban, kita coba memposisikan diri sebagai korban lah ya. Dia mau curhat ke siapapun pasti bingung gitu, karena dirinya tuh sudah tercoreng gitu. Masa dia harus curhat, Pak, saya misalnya ke orang tuanya atau keluarga setempat gitu, saya udah digini sekarang hamil gitu. Dan bingung mereka itu pasti. Dan nggak tahu kenapa sampai pada akhirnya tuh warga tahu dan ngamuk lah warga gitu. Dan bahkan yang lebih mirisnya lagi, itu bukan 1-2 orang tapi puluhan orang, dan ada yang sudah hamil. Gila, ada yang sudah hamil teman-teman. Artinya ini kejadian sudah tahunan, udah lama banget, sampai udah puluhan orang yang sudah jadi korban, udah lama banget ini. Dan selama itulah santri-santrinya itu menyimpan keresahan-keresahannya mereka gitu, sampai mereka bingung mau curhat ke siapa gitu. Dan pada saat ini masyarakat sudah tahu semua, satu Indonesia bahkan sekarang sudah tahu semua. Dan pesantrennya jadi masalah, santrinya bubar, kemudian yang punya yayasannya juga sekarang sedang menghadapi konflik. Ya konflik inilah, laporan-laporan warga. Dan nggak tahu nih nanti ke depan seperti apa informasinya, seperti apa aja lagi kabarnya. Yang pasti kok bisa gitu, di pesantren-pesantren itu kok bisa ada orang yang lolos jadi guru semacam itu, apalagi nih menyangkut nama baik thariqah lagi. Thariqah yang notabene menjadi ajaran sufistik, ajaran untuk membersihkan kolbu, membersihkan hati, kenapa dicoreng untuk hal-hal semacam itu gitu. Nggak habis pikir saya. Dan kenapa pihak yayasan meloloskan orang yang cabul seperti itu sih? Kenapa gitu? Kenapa nggak diseleksi gitu? Kenapa nggak ada seleksi khusus untuk menjadi guru di sana gitu? Heran saya itu kan. Tapi ya mudah-mudahan di tempat kita dengan adanya kejadian ini, mudah-mudahan nggak ada lagi deh pesantren-pesantren kayak begitu, nggak ada lagi deh dunia pendidikan kayak gitu. Sikat habis semua deh kalau bisa. Ayolah buat MUI kita dukung, ayolah kita dukung MUI supaya lebih gencar lagi, lebih selektif lagi, lebih teliti lagi kepada pesantren-pesantren yang mencurigakan gitu. Ayolah pihak MUI geraklah. Mungkin ini bukan cuma satu kasus di situ aja gitu, karena viral aja mungkin mereka ketahuan gitu. Ayolah kita dukung buat MUI yang punya lembaga khusus gitu ya buat penegakan agama gitu. Ayolah mereka tuh bareng-bareng kerja sama warga, sama masyarakat gitu. Kita tindak lanjut hal-hal yang seperti itu supaya nggak jadi merajalela dan nggak meresahkan warga gitu. Kita tuh udah capek lah untuk masalah urusan politik lah, untuk masalah urusan ini itu, belum lagi urusan pangan, belum lagi kenaikan harga, dan belum lagi cari kerja udah susah, ditambah lagi kasus cabul seperti ini. Ya Allah, nggak berhenti Indonesia ini. Kapan sih merdekanya Indonesia ini ya Allah? Gitu ya guys ya, mudah-mudahan jaga sekali lagi keluarga kita. Kalau misalkan mau menyekolahkan sama masukin anak ke pesantren, selektif lagi, cross check lagi, cari tahu datanya dari masyarakat, cari tahu lagi dari orang-orang sekitar pesantren, review. Kalau misalnya sudah cocok, baru kita titipin lah anak kita di pesantren itu gitu. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, mending jangan.
kayak semacam gini loh, kita ini mau traveling ke luar negeri misalnya, kita ini dari jauh-jauh hari kita ini udah penelitian tentang tempat itu gitu. Misalnya kita mau ke Singapura gitu, kita dari kapan hari itu udah cari tahu gitu tentang Singapura gitu, tentang apa aja sih yang ada di Singapura gitu. Dari mulai kita mau nginep di mana, kita mau belanja apa, kita di sana mau berapa hari, berapa tiketnya, berapa ongkos naik mobilnya, berapa ongkos naik kendaraan ini itunya, apa aja tempat yang bagus di sana untuk jadi spot foto, dan semua hal yang kita butuhkan kita cari tahu gitu. Tapi kenapa setiap kita mau nyari pendidikan buat anak, kita nggak sampai sedetail itu penelitiannya, kita nggak sampai sedetail itu reviewnya. Tolonglah buat kita juga, buat masyarakat, khusus buat dunia pendidikan anak-anak kita nanti, reviewnya seperti itulah kalau bisa gitu. Bahkan jauh lebih detail lagi, kalau bisa ditingkatkan lagi. Jangan cuma sebatas review kalau mau jalan-jalan di detail sedetail mungkin lah. Kalau mau nyerahin anak buat pendidikan kok nggak sedetail itu gitu. Kita cuma nanya, "Dek, kamu mau kuliah di mana? Kamu mau sekolah di mana?" Si anak mau sekolah di sana, Pak. Oh ya udah. Cuma ya udah gitu aja. Gila. Ya mungkin kalau misalnya nih kesalahan siapa, ya kesalahan bersama kayaknya. Kesalahan kita juga nggak selektif, dan kesalahan pihak lembaga juga. Jadi coba jangan saling menyalahkan, coba yang kita introspeksi dan kita buat diri kita jauh lebih baik lagi. Oke guys, gitu dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan bye bye.